Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Waktu Tuhan bilang Abraham, coba lihat ke langit, apa yang Abraham lakukan? Abraham angkat kepala ke langit. Permintaan Tuhan kedua, hitunglah bintang-bintang. Abraham dalam hati tidak mungkin dihitung, terlalu banyak, ya kan? Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan yang sangat banyak. Tapi setelah harinya mulai menuju ke umur yang tua, dia tidak punya anak. Dan Tuhan terus berkali-kali datang kasih tahu bahwa kamu akan punya keturunan yang banyak. Kemudian karena mungkin iman istrinya tidak terlalu kuat, istrinya kasih Hagar. Lahirlah Ismail. Lalu Abraham berpikir bahwa turunannya akan menjadi besar melalui Ismail, tapi tidak, Tuhan bilang tidak, bukan. Harus melalui anak yang lahir lewat Sarah, sedangkan mereka sudah tua. Abraham menunggu begitu lama. Pasti Abraham capek. Pasti ada kecewa. Pasti ada ragu-ragu. Makanya anaknya lahir dinamakan Ishak karena Sarah tertawa. Dan sebenarnya Abraham juga tidak begitu yakin-yakin amat. Cerita Abraham pasti relate dengan cerita kita semua. Siapa yang tidak pernah menunggu sesuatu yang baik? Oh, kita semua pernah menunggu sesuatu yang baik. Jawaban doa, dipromosikan di kantor, dapat pekerjaan, dapat pasangan hidup, punya rumah, masa depan yang pasti. Kita semua sedang menunggu sesuatu, entah apa itu, tapi kita sedang menunggu sesuatu yang baik. Dan dalam penantian, tidak jarang penantian itu sangat lama, seperti Abraham menanti juga sangat lama. Hei, gereja kita bermimpi yang besar buat gereja kita. Dan kita sudah menunggu cukup lama. Sama seperti Abraham, menunggu cukup lama. Abraham mengambil langkah salah karena terlalu lama menunggu. Yang dia lihat di depan mata hanya masalah, pergumulan, kesulitan. Di mana janji Tuhan dia tidak lihat. Tapi saudara, waktu Tuhan bicara berulang-ulang kali kepada Abraham, lihatlah bintang di langit. Hitunglah, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Tuhan sebenarnya sedang meminta Abraham, stop melihat masalahmu dan lihatlah di balik masalahmu. Stop melihat masalahmu, tapi lihatlah berkat di balik masalahmu. Tuhan mau kita belajar melihat berkat di balik masalah. Menanti pelangi yang akan datang setelah hujan dan badai. Mempercayai mentari yang akan bersinar setelah malam yang paling gelap. Dan sebenarnya waktu Tuhan bicara kepada Abraham, lihat bintang di langit, hitunglah bintang-bintang itu. Tuhan mengajak Abraham untuk berimajinasi. Dia lihat bintang-bintang, kemudian dia mulai membayangkan. Nanti keturunan gue bercahaya seperti ini, banyak seperti ini. Dia mulai berimajinasi tentang berkat yang Tuhan berikan setelah masalah. Dia mulai berimajinasi berkat yang begitu besar akan datang. Yang jika dibandingkan dengan masalah yang dia hadapi tidak ada apa-apanya. Dia mulai berimajinasi tentang berkat itu. Dan sekarang Tuhan datang ke kita. Maukah engkau berimajinasi tentang berkat yang aku akan berikan kepadamu nanti? Maukah engkau berimajinasi tentang sesuatu yang baik akan datang setelah masalah ini lewat? Tuhan mengajak Abraham untuk berimajinasi.
Kenapa kita harus mempercayai bahwa ada berkat di balik masalah? Kenapa kita harus percaya? Ada alasan untuk kita harus percaya. Alasan pertama bahwa Allah itu adil. Adil itu artinya kalau kita sudah mengalami kesulitan, kita akan mengalami hari-hari baik. Itu Allah itu adil. Kalau kita sudah mengalami hari-hari yang sulit, maka kita akan mengalami hari-hari yang baik. Itu namanya adil. Dan kalau Allah itu tidak adil, dia bukan Allah. Karena Allah harusnya maha adil. Jadi hal yang pertama Allah itu adil. Hal yang kedua, ingatlah bahwa ada hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Firman Allah yang lain berkata bahwa dalam hidup tidak akan berhenti masa menabur dan masa menuai. Itu tidak akan berhenti. Jadi apa yang kita tabur? Menabur itu selalu bicara mengenai kesulitan. Karena ada firman Allah yang berkata, menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur selalu bicara masa sulit. Jadi waktu engkau ada di dalam masa sulit, jangan lupa engkau sedang dalam masa-masa menabur. Karena apa yang engkau tabur, pasti akan engkau tuai. Dan tuah penuaian itu selalu bicara mengenai sukacita, sorak-sorai. Engkau akan bersorak-sorai kalau hari ini engkau sedang berduka cita. Kenapa kita harus mempercayai ada berkat di balik masalah? Karena kita percaya bahwa ada hukum tabur tuai. Dan dalam menabur, biasanya masa menabur begitu panjang. Biasanya masa menabur begitu panjang, tapi yang dibutuhkan adalah kita tetap setia. Kenapa? Karena kita pasti menuai kok. Makanya ada firman Allah yang berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa? Mereka yang akan diberkati. Orang yang tidak kecewa, yang tidak mundur, mereka akan menikmati hasil. Hal ketiga, kenapa kita mempercayai ada berkat di balik masalah? Karena itu adalah bukti kita memiliki iman. Itu adalah bukti kita hidup oleh iman. Kita tidak lihat berkatnya. Tapi kita percaya bahwa di balik masalah ada berkat. Kita tidak lihat. Siapa yang lihat berkat? Tidak lihat. Tapi itulah iman. Kita tidak lihat, tapi kita percaya bahwa berkat akan datang. Poin yang terakhir, saya selalu suka sampai di poin yang terakhir. Kenapa? Saya percaya saudara suka mendengar kata terakhir. Saudara, hasil dari kita melihat berkat di balik masalah, pasti memberi kita semangat. Pasti kita bersemangat kalau kita lihat, oke, saya akan berjuang. Saya akan tetap ada dalam kesulitan ini. Saya tidak lari kemana-mana karena saya akan masuk masa penuaian. Dan masa penuaian selalu jauh lebih besar dari apa yang saya tabur. Kita mulai berimajinasi tentang masa-masa baik yang akan datang. Kita mulai berimajinasi apa yang terjadi. Kita senang. Waktu kita mampu melihat berkat di balik masalah, kita akan bersemangat menghadapi hidup. Tapi kalau kita tidak mau melihat berkat di balik masalah, apa yang terjadi? Kita jalani hidup kita dengan kekecewaan. Kita jalani hidup kita biasa-biasa saja. Kenapa? Yang kita lihat masalah. Hal kedua, kalau kita mau melihat berkat di balik masalah, kita akan hidup dalam mengucap syukur. Hati kita akan mengucap syukur. Muka kita akan lebih banyak tersenyum daripada iya kan?
Saudara yang singer di depan, saya minta tolong. Ya. Jangan sampai saudara kelihatan baru nonton film paling sedih 100 seri. Ketika kita, apa yang kita dapat waktu kita mampu melihat berkat di balik masalah, kita dapat kekuatan baru. Oleh karena itu mari kita belajar melihat berkat di balik masalah. Tetap setia ikut Tuhan di masa-masa yang sulit. Karena Tuhan akan datang kepada kita seperti dia datang kepada Abraham. Dengan tujuan menguatkan engkau, memberi engkau pengharapan, memberi engkau imajinasi tentang masa depan yang baik.